Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 7, Puji Hamuma Asini Rohani Tuhan Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 37, Asi Niroha. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 292, Dung Ro Jesusi. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kami ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 237, Yesus Kristus do manobus. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut,
tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 829, Patik Naim Baru. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 239, Bisan Roa Seni Roha, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ke-21 setelah Trinitatis, kita akan baca dari Yudas 1 ayat 17 hingga ayat 23. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, hidup merupakan perjalanan iman yang panjang. Syarat pergumulan, disertai godaan dan cobaan untuk sampai pada tujuan akhir. Gerak-gerik kita, perilaku, dan daya tahan kita menghadapi semua godaan, cobaan, sangat menentukan, bahkan menjadi ukuran apakah kita tiba pada tujuan akhir atau gagal. Dengan segala pernak-pernik kehidupan, dibalut suka dan duka, semuanya sangat mempengaruhi kesetiaan kita. Bagi kita yang menerima kasih karunia Allah, yang membuat kita beriman pada Kristus sebagai jaminan hidup abadi bersama Allah di sorga, untuk menuju tujuan abadi ini dituntut
kekuatan, dan ketabahan menghadapi segala godaan dan keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada saja perilaku buruk dan licik yang sangat memalukan dan secara bahasa rohani sangat menjijikkan. Seperti yang dibeberkan Yudas dalam surat ini, bahwa ada orang fasik yang disebut penyusup, menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu, dengan menyangkali Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Menarik sekali pernyataan penulis surat Yudas ini. Minimal yang boleh kita simak dari keresahan hati penulis Yudas ini ialah bahwa ada orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi pola pikir, perilaku, dan gaya hidupnya tidak seturut dengan nasihat dan teladan Kristus. Memakai ruang dan kesempatan anugerah Tuhan untuk lebih leluasa memuaskan hasrat hawa nafsunya. Contoh menarik yang diangkat Yudas ialah seperti orang Israel sudah nyata-nyata dibebaskan Allah dari perbudakan Mesir, tetapi dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan sering memperlihatkan rasa tidak percaya kepada Allah. Dari kondisi bangsa Israel yang paling sulit sekalipun, Allah telah berlaku baik untuk membebaskannya, yakni kesulitan, kesusahan yang tidak akan pernah bisa diatasi dan diselesaikan oleh manusia, siapapun dia, dan seperti apapun dia. Tetapi bangsa Israel tetap memperlihatkan kelakuan degil yang mempertontonkan sikap tidak setia kepada Allah, malah menganggap suasana di perbudakan itu lebih baik daripada ketiadaan makanan dan minuman sesaat. Menyoroti kelakuan kita sekarang, kita yang konon sudah percaya bahwa hanya oleh kasih karunia Allah lah kita boleh dan bertahan hidup. Tapi nyatanya, ketika menghadapi cobaan, kesulitan, dan penderitaan, begitu gampangnya kita mengambil jalan pintas untuk menghindari kesulitan yang menghadang di depan. Boleh jadi kita ini adalah aktivis gereja, selalu berkecimpung dalam kegiatan gereja, tetapi niatnya tidak untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, raga, dan rohnya untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan, tetapi menjadi kesempatan untuk mengambil untung dan menipu untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi hasrat hawa nafsunya, minimal menjadi ajang berbangga diri, pengen dipuji, disanjung, dan dihormat. Tetapi kita masih yakin bahwa masih ada di antara kita yang benar-benar menghargai dan merawat kebesaran anugerah Allah dalam hidupnya, dalam perbuatan dan sikapnya berkata, biarlah Kristus semakin besar, tetapi saya semakin kecil dan tidak terlihat. Karena yakin, di balik kebesaran dan kemuliaan Allah, hidup kita akan tetap terjaga, terpelihara, serta terjamin aman, damai, dan bahagia sampai tiba pada kekesempurnaan Kristus.
Keyakinan seperti ini yang membuat kita semakin mengerti akan ajakan khotbah hari ini. Apa itu? Memelihara diri dalam kasih Allah. Itu artinya tetap mawas diri, berjaga-jaga, dan fokus untuk bertahan dan tinggal dalam kasih Allah. Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak godaan dan cobaan yang senantiasa berusaha menarik kita, menjauhkan kita dari kasih Allah. Bahkan berusaha melupakan dan mengingkari kasih Allah hanya karena hasrat hawa nafsu semata. Memelihara diri dalam kasih Allah, itu artinya mengharuskan kita untuk memikirkan dan mencari nilai-nilai baik dan strategi yang tepat guna menghadirkan kasih Allah di sekitar kita melalui diri kita masing-masing. Jangan pernah merasa bangga dan puas akan capaian kita saat ini dalam hal berbuat baik, tetapi teruslah memperbarui diri dalam terang firman Allah, agar laju dan gerak kasih yang kita lakukan terus terpelihara, bahkan berkembang. Dan tetap harus menjadi kesadaran bersama bahwa kita mengasihi dan mampu mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Curahan kasih Allah yang kita terima setiap saat, itu juga yang menjadi bekal bagi kita untuk terus hidup dan memelihara diri dalam kasih Allah. Memelihara diri dalam kasih Allah menyadarkan kita bahwa hanya Allah yang tetap setia mengasihi kita. Sedang saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita, orang yang paling dekat dengan kita pun, kasihnya terbatas. Tidak kekal untuk selama-lamanya. Sedangkan kasih Allah itu melampaui batas usia dan waktu. Kasihnya tetap hadir dan ada untuk kita, baik di saat kita hidup maupun mati. Maka sangat disayangkan jika ada orang yang menyepelekan kasih Allah dan tidak menghargainya. Tetapi syukurilah bahwa di antara kasih yang terbatas, hanya kasih Allah lah yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami pada minggu ini. Ketika kami telah menerima anugerah kebesaran kasih-Mu, kadang kami terkadang memakainya dengan sepele, bahkan selalu hasrat kami, hawa nafsu kami yang kami utamakan. Ya Tuhan, ampuni kami dan ingatkan kami, dan melalui firman-Mu biarlah kami terus memelihara hidup kami dalam kasih-Mu. Sebab hanya kasih-Mu lah yang kekal abadi. Kuatkan kami, teguhkan hati kami untuk tidak tergoda oleh godaan yang menarik kami untuk jauh dari kasih-Mu. Kuatkan kami ya Allah. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan
dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita, sambil bernyanyi dari buku ND 388. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.